Baiklah, selamat sore rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian, juga dosen yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil dari praktikum yang telah saya lakukan mengenai uji pengaruh suhu terhadap laju aktivitas enzim amilase. Dan kita ketahui bahwasanya enzim amilase merupakan suatu hal yang tidak stabil, yang dimana dia dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, baik secara fisik maupun kimiawi. Salah satu kondisi tersebut adalah suhu. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme dan juga visualisasi dari pengaruh yang diberikan oleh suhu terhadap laju aktivitas enzim. Hal pertama yang menjadi landasan dasar untuk melakukan uji ini itu adalah bagaimana caranya enzim dan juga suhu itu dapat saling berkaitan satu sama lain. Sesuai dengan yang dipaparkan oleh Denison tahun 2002, mengatakan bahwasanya kenaikan suhu menyebabkan kenaikan suatu reaksi kimia pada enzim itu menjadi bertambah. Nah, hal ini itu maksudnya adalah apabila suatu suhu itu rendah, maka laju aktivitas enzimnya juga akan ikut kecil. Begitupun sebaliknya, yang artinya kenaikan suhu terhadap laju aktivitas enzim itu berbanding lurus. Hal ini disebabkan karena tumbukan-tumbukan antar partikel molekul yang ada dalam enzim itu tergantung pada kenaikan suhunya. Nah, pada hal ini, saya membagi 3 kelompok suhu yang digunakan dalam praktikum kali ini, itu adalah suhu dingin, optimal, dan juga suhu tingginya. Nah, pada suhu dingin ini itu digunakan suhu di bawah 10 derajat Celcius, yang dimana pada praktikum ini itu digunakan suhu 4 derajat Celcius. Nah, pada suhu dingin ini reaksi kimia pada enzim itu belum terjadi. Kenapa? Karena pada suhu dingin tersebut, enzim cenderung non-aktif atau belum bereaksi kimia. Dalam kata lain atau kata sederhananya, enzim masih membeku pada suhu rendah tersebut sehingga belum terjadi reaksi kimia. Kemudian pada suhu optimal inilah yang menjadi titik maksimal reaksi kimia pada enzim. Di mana pada praktikum ini digunakan suhu 37 derajat Celcius yang menjadi titik maksimal dari laju aktivitas enzim itu sendiri. Kemudian ketiga itu adalah suhu tinggi, di mana suhu tinggi ini merupakan suatu suhu yang lebih dari 40 derajat Celcius. Pada praktikum kali ini itu digunakan suhu 60 derajat Celcius. Digunakannya suhu 60 derajat Celcius ini itu membuat peristiwa lain pada enzim, yaitu adalah peristiwa denaturasi. Kenapa hal sedemikian bisa terjadi? Karena pada dasarnya enzim itu tersusun atas molekul-molekul protein. Nah, bila molekul protein ini terkena dengan suhu panas atau suhu yang lebih tinggi dari titik maksimumnya, maka protein akan mengalami sebuah kerusakan atau perubahan pada struktur molekulnya sendiri. Hal itulah yang disebut dengan denaturasi. Seperti itu. Nah, yang mengakibatkan dari titik optimal suhu optimum tadi itu menyebabkan reaksi kimia langsung drop atau langsung berhenti pada titik itu juga akibat kerusakan enzim itu. Nah, berikut langkah-langkah yang saya lakukan pada praktikum uji pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Bahan-bahan yang diperlukan tentunya adalah substrat amilum dengan konsentrasi 0,5% dan juga enzim amilase dengan konsentrasi 0,05%. DNS, larutan buffer ber-pH 7, dan juga instrumen seperti waterbed, penanas air, dan juga spektrofotometer yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Ini langkah-langkah membuat kontrol sebelum lanjut ke melakukan uji pada sampel. Berikut adalah hasil dari data observasi setelah seluruh sampel dan juga kontrol dilakukan perlakuan. Sampel dan kontrol itu dihitung dan observasinya melalui spektrofotometer. Nah, dari spektrofotometer ini dihasilkan beberapa data-data observasi sesuai dengan suhu, perlakuan, sampel, dan kontrol. Berikut dapat dilihat sendiri pada slide ini. Data-data yang telah disediakan oleh spektrofotometer ini kemudian kita akumulasikan atau kita pindahkan ke dalam persamaan linear kurva glukosa yang sudah didapatkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari persamaan linear kurva glukosa ini adalah untuk menghitung konsentrasi enzim yang ada pada larutan sampel maupun kontrol sampel itu sendiri. Nah, setelah diakumulasikan ke dalam persamaan linear kurva glukosa, maka didapatkanlah data konsentrasi enzim pada larutan sampel dan juga larutan kontrol. Berikut data-data yang dihasilkan.
Kemudian data-data ini itu diakumulasikan kembali atau dihitung kembali menggunakan persamaan aktivitas enzim. Dan nantinya hasil dari penghitungan aktivitas enzim ini akan menjadi hasil final yang akan diakumulasikan atau dikonvert menjadi sebuah grafik untuk melihat seberapa pengaruh kenaikan suhu terhadap laju aktivitas enzim. Ini untuk persamaannya X sama dengan kontrol sampel dikurangi dengan kontrol dikali dengan faktor pengecer dikali 1000 dan dikali volume total dibagi dengan waktu dikali dengan GM dan juga dikalikan dengan volume enzim. Nah, pada hal ini faktor pengecer yang kita gunakan itu adalah 1, kemudian volume total dari keseluruhan larutan adalah 1,2 ml. Kemudian untuk waktunya sendiri adalah waktu inkubasi, yaitu selama 25 menit. Kemudian untuk GM sendiri itu 108 kilo dan dikalikan dengan enzim yang kita gunakan adalah 0,5. Dari persamaan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut. Hasil final yang didapatkan dari seluruh sampel dan juga kontrol yaitu suhu 4 derajat menghasilkan aktivitas enzim sebesar 0,221769 dan juga pada suhu 37 derajat merupakan titik optimal maksimumnya, yaitu menghasilkan aktivitas enzim sebesar 0,72729 dan pada suhu 60 derajat Celcius yang terjadi peristiwa denaturasi langsung anjlok atau turun dan menghasilkan aktivitas enzim sebesar 0,313176. Nah, apabila seluruh data ini itu kita akumulasikan ke dalam bentuk grafik untuk melihat seberapa berpengaruh suhu dapat dilihat pada slide berikut ini. Nah, kita lihat bahwasanya pada grafik ini, pada titik 4 derajat Celcius, titik grafik itu menunjukkan angka paling rendah, yang dimana itu menandakan reaksi non-aktif atau enzim belum aktif pada suhu tersebut, yang dalam tanda kutip masih membeku sehingga tidak adanya reaksi kimia. Kemudian pada suhu 37 derajat Celcius itu masukkan titik paling tinggi, yang dimana reaksi kimia berjalan secara maksimal dan juga optimal pada suhu tersebut. Kemudian suhu dinaikkan ke 60 derajat Celcius itu menyebabkan reaksi kimia menjadi berhenti akibat kerusakan enzim ataupun protein akibat adanya reaksi atau peristiwa denaturasi akibat suhu tinggi itu tersebut. Nah, dapat ditarik kesimpulan dari seluruh rangkaian yang telah dilakukan bahwasanya suhu itu secara signifikan dapat berpengaruh secara langsung terhadap aktivitas enzim. Dari praktikum yang telah dilakukan, enzim amilase itu dapat menunjukkan reaksi yang optimum pada suhu 37 derajat Celcius dan juga aktivitas enzim itu akan berhenti secara langsung akibat adanya peristiwa denaturasi yang terjadi pada suhu 60 derajat Celcius. Mungkin itu saja pemaparan singkat yang dapat saya jelaskan mengenai hasil praktikum pengaruh suhu terhadap laju aktivitas enzim. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat sore rekan-rekan dan juga selamat sore untuk Bapak dosen yang saya hormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.